Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa, semuanya lipat tangan untuk mata. Jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Ayo, lipat tangan untuk mata. Ikutin Kak Rosi berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dengan rasa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita mau bersuka cita karena siapa? Karena Tuhan. Siapa tahu di sini Bapak orang percaya? Namanya Bapak apa? Bapak Abraham. Bapak Abraham. Kita anak orang percaya, kita punya Bapak orang percaya. Kita mau nyanyi sama-sama. Bapak Abraham punya berapa banyak anak? Banyak. Sama-sama ya. Tepuk tangan yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak putri, anak-anak.
haleluya. Amin. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Ingat, Tuhan memberi yang terbaik untuk setiap kita. Adik-adik, selamat pagi. Selamat berhari Minggu. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Bu Yayu ceritakan pada pagi hari ini. Adik-adik siap belum? Iya, tentu adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, cerita pada pagi hari ini adik-adik, Bu Yayu akan menceritakan yaitu tentang kisah seorang yang taat dan takut akan Tuhan. Siapa itu? Dia adalah bernama Abraham. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, Abraham selalu taat. Tidak pernah membantah apa yang dikatakan Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi ke tanah yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Di tanah yang subur. Di sana nanti kelak Abraham akan mendapatkan keturunan yang banyak, ya, seperti bintang-bintang di langit. Nah, adik-adik tahu kan, bintang-bintang di langit itu bisa dihitung enggak? Wah, susah untuk menghitungnya. Dan seperti pasir di laut. Bayangkan adik-adik. Tuhan menjanjikan Abraham bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut. Kita tidak bisa menghitung pasir di laut
begitu banyak, begitu luas untuk pantai di laut. Nah, Tuhan memberikan janji. Asal apa? Abraham tetap setia kepada Tuhan. Nah, suatu saat Abraham sedang menunggu janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kapan? Abraham belum tahu. Ya, sambil merenung, kemudian ada seorang lewat. Dia adalah abdi Tuhan. Dia lewat, kemudian Abraham melihat bahwa wow, itu adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian nabi itu dipersilakan untuk mampir ke rumah Abraham. Dan nabi itu dia kemudian bersinggah di rumah Abraham. Kemudian tamu itu bercerita kepada Abraham, banyak hal yang diceritakan. Bahwa Abraham, aku dipesan dari Tuhan bahwa tahun depan engkau akan mempunyai keturunan. Engkau akan mempunyai seorang anak. Kemudian Abraham kaget enggak dia? Ya kaget. Wow, apakah bisa aku mempunyai anak? Kemudian istri Abraham yang bernama Ibu Sarah, dia juga mendengarkan pembicaraan Abraham dengan tamunya tadi. Dia tersenyum-senyum. Tamu ini paling hanya bergurau. Mana mungkin, aku sudah tua, sudah nenek-nenek, masa aku punya anak? Ih, lucu kalau aku nanti punya anak. Mana mungkin, mana bisa. Tamu ini paling cuman membuat hatiku ayem. Ketika Ibu Sarah sudah selesai memasak, kemudian menyiapkan dan tamunya disuruh makan. Ditunggu hari demi hari. Akhirnya Ibu Sarah ini mengandung, adik-adik. Benar, Ibu Sarah ini mengandung. Berarti Ibu Sarah akan mempunyai seorang anak. Abraham begitu sayangnya kepada Sarah. Akhirnya ditunggu-tunggu, lahirlah. Ibu Sarah ini melahirkan seorang anak, yaitu dia beri nama Ishak. Artinya apa? Ishak itu artinya tertawa. Kenapa kok tertawa? Iya, pada waktu abdi Allah memberitahu kepada Abraham dan Sarah hanya tertawa saja. Mana mungkin. Ya, akhirnya setelah Ishak lahir, dia diberi nama Ishak. Artinya tertawa. Nah, ketika Tuhan sudah menjanjikan apa yang Tuhan sudah nubuatkan, bahwa Sarah sekarang memiliki seorang anak, kemudian dia beri nama Ishak. Kemudian Ishak hari bertambah hari sudah bertambah besar. Tuhan melihat kesetiaan Abraham masih tetap setia. Dia selalu memberikan korban persembahannya buat Tuhan bersama anaknya Ishak. Nah, pada suatu hari, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, ya Tuhan, mulai besok kamu dan anakmu Ishak, kamu harus pergi memberikan korban persembahan di Gunung Moria. Di situ nanti kamu akan mempersembahkan anakmu Ishak untuk menjadi korban persembahan. Ishak begitu sedih mendengarkan, ya Tuhan, aku mempunyai anak, baru senangnya mempunyai anak. Tuhan menyuruh aku untuk memberikan korban persembahan. Ishak lagi yang diberikan. Tapi apakah Abraham membantah? Tidak Tuhan, enggak. Tapi Tuhan menyuruh Abraham untuk memberikan persembahan. Abraham dia mengatakan, baik Tuhan, besok akan hamba lakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada hamba.
Keesokan paginya Ishak disuruh menyiapkan segala sesuatunya, baik itu kayu, baik itu minyak, baik itu korek api, semua dipersiapkan. Dan mulai pagi itu Abraham bersama Ishak berangkat menuju gunung yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu di Gunung Moria. Dan Ishak membawa satu budak untuk membantunya dalam perjalanannya. Tapi apakah Ibu Sarah marah ketika Abraham dan Ishak mau pergi menuju ke perjalanan? Karena Ibu Sarah tidak tahu bahwa persembahannya nanti yang akan dikorbankan adalah Ishak. Akhirnya berjalanlah Abraham dan Ishak untuk menuju ke Gunung Moria. Ketika Abraham melakukan perjalanan, Abraham berdoa kepada Tuhan, kalau Engkau yang memberi, Engkau juga yang akan mengambil. Aku percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik buat aku. Nah, ketika sampai di kaki bukit Gunung Moria, si budak disuruh berhenti. Hei budak, kamu tunggu di sini. Aku akan meneruskan perjalananku bersama Ishak. Kemana Tuhan akan pergi? Kamu tunggu di sini. Aku dan Ishak akan menuju ke puncak Gunung Moria. Karena aku di sana nanti akan berdoa kepada Tuhan. Dan Ishak mulai berjalan dengan Abraham menuju puncak bukit Moria. Nah, ketika sampai di puncak, Abraham menyuruh Ishak, kita akan menata, kita akan buat mezbah di sini. Disinilah kita nanti akan berikan korban persembahan buat Tuhan. Nah, apa adik-adik? Ishak pun mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Dia mulai menata batu, menata kayu, sudah begitu rapi. Kemudian Ishak diam saja. Dia tidak bertanya kepada bapaknya, dia hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Selesai menata semuanya, Ishak kemudian mulai diikat tangannya, diikat kakinya, kemudian ditaruh di atas mezbah korban persembahan. Apakah Ishak meronta, minta tolong untuk dilepaskan? Tidak, Ishak cuma diam. Dia juga tidak tahu apa maksudnya. Dia hanya diam menuruti. Dan ketika itu Abraham mulai mengambil pisau yang besar dan panjang. Dia akan melakukan penyembelihan kepada Ishak. Ketika dia sudah Abraham sudah mengangkat tangannya ke atas, mau memberikan pedangnya di leher Ishak. Kemudian terdengarlah suara, Abraham, Abraham, hentikan. Jangan kau teruskan. Hentikan. Kemudian Abraham meletakkan pisaunya. Dia gemetar, ada apa Tuhan? Kemudian Tuhan berfirman, Abraham, aku sudah tahu bahwa engkau adalah orang yang taat kepadaku. Nah, Abraham, mulai sekarang aku akan kuberi nama kamu bukan Abraham tapi Abraham. Kamu akan disebut orang bapak orang percaya karena kamu percaya kepadaku. Apa yang kuperintahkan kamu mentaati dan kamu melakukannya. Itu tandanya kamu beriman kepadaku dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang lepaskan ikatan tali yang ada di tubuh Ishak anakmu. Lepaskan dia. Biarkan dia bebas. Sekarang tengok di belakang. Di situ aku sudah sediakan untuk korban persembahan. Akhirnya Ishak dilepas talinya semuanya. Ishak bertanya, Bapak, di manakah korban untuk persembahan buat Tuhan? Ishak menjawab, anakku, Tuhan pasti akan sediakan. Tidak begitu lama, terdengarlah suara kami, me, me. Benar, ternyata di belakang ada seekor
domba yang sedang tersangkut di pohon. Nah, kemudian Iskak mengambil domba itu dan akhirnya domba itu disembelih di atas korban bakaran. Nah, korban bakarnya diterima oleh Tuhan. Ishak dan Abraham mulai berdoa di situ. Tuhan telah mengabulkan doa daripada Abraham, dan Abraham diberikan upah yang besar, yaitu apa? Bahwa Abraham akan diberkati keturunannya sampai seperti bintang di langit dan pasir di laut, adik-adik. Nah, Abraham sekarang diberkati dengan Iskak dengan luar biasa. Nah, adik-adik, kalau adik-adik juga mau taat, setia kepada Tuhan, ya, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, rajin berdoa, kira-kira adik diberi upah enggak sama Tuhan? Iya, tentu diberi upah. Itu apa? Karena adik-adik setia sama Tuhan seperti Abraham, pasti adik-adik akan diberkati juga seperti Bapak Abraham. Nah, mulai sekarang adik-adik belajarlah seperti Bapak Abraham yang taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik pasti akan diberkati menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang luar biasa. Diberkati sekolahnya, diberkati kesehatannya, semuanya Tuhan akan berikan. Asal adik-adik percaya bahwa janji Tuhan itu pasti ada. Seperti Tuhan berjanji kepada Abraham, buktinya Tuhan kasih. Nah, begitu juga adik-adik. Kalau adik-adik mau belajar taat setia kepada Tuhan, Tuhan pasti juga akan memberikan yang terbaik buat adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, sekian ya cerita dari Bu Yayu. Semoga Tuhan selalu memberkati adik-adik semua yang di rumah, memberkati orang tua yang sudah membantu untuk adik-adik bisa mendengarkan cerita firman Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Goodbye, Tuhan berkati, shalom. Nah, sudah dengar cerita firman Tuhan tadi? Apa yang adik-adik pelajari? Iya, kita percaya bahwa Tuhan menjanjikan hal yang baik dari semuanya. Dari masa-masa kita tidak percaya, Tuhan buat kita yakin bahwa Dia Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik, ingat tadi kita sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan itu semua apa? Untuk kita nanti mau Natal. Siapa yang mau semangat aja Natal nanti? Iya, kalau kita bersemangat, ayo berdoa terus untuk Natal kita juga, untuk bangsa kita. Mari kita bersama-sama untuk menutup ibadah kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar banyak hal dari kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami bukan hanya untuk dapat belajar, untuk dapat mengerti, tetapi kami juga untuk dapat melakukannya. Kami anak-anak-Mu Tuhan, butuh tuntunan-Mu. Ajari kami Bapa menjadi anak-anak terang-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, berkati orang tua kami, usaha pekerjaannya dan segala pergumulannya. Kami berdoa, haleluya, amin.